Dan ya, akhirnya gue review si iPhone XR ini setelah 1 bulan pemakaian. Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang user experience selama gue pakai si iPhone XR ini. So, bagi kalian yang suka dengan gadget, nggak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Oke, nggak usah menunggu lama-lama lagi, mari kita simak videonya setelah yang satu ini. Secara desain, si iPhone XR ini masih memiliki garis desain seperti pada iPhone X. Gak terkesan jadul, malah memiliki karakter sebagai produk Apple. Hal tersebut berkaitan dengan layar yang masih menggunakan poni lebar yang menurut gue ini keren, simetris, dan enak untuk dipandang. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa poninya bisa selebar itu. Secara di dalam poninya atau notch-nya ini terdapat banyak komponen, diantaranya kamera depan, kemudian ada earpiece, dan ada berbagai sensor yang ukurannya cukup gede sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat poni yang lebih kecil lagi. Dan di suatu sisi, Apple ini adalah suatu brand yang mempunyai komitmen tinggi dalam memproduksi device-nya dari segi performance, kemudian build quality, dan yang pasti desain yang selalu memiliki level tertinggi dibanding brand lainnya. Jadi bagi kalian yang sudah beli produk terbarunya Apple, jangan khawatir karena produk Apple tuh pasti hype-nya bertahan lama. Apple tuh memang pandai dalam mempermak suatu fitur yang sebenarnya udah lama dipakai di smartphone lain, namun dengan konsep yang matang dan dengan pembaruannya lebih fresh, komunikatif, dan informatif menjadikan seperti hal yang baru. Image-nya dari si Apple yang terbilang eksklusif dibandingkan brand lainnya. Coba deh, kalian beli iPhone 7 yang umurnya udah cukup lama, pasti ada yang bilang, wah HP Apple ini adalah HP yang mahal. Beda cerita kalau kalian beli HP Xiaomi, kemudian Vivo, walaupun HP yang kalian beli ini adalah kelas flagship, pasti ya kesannya biasa-biasa aja. Yang perlu gue notice untuk sektor desainnya adalah di bagian bezelnya. Karena bezel si iPhone XR ini memiliki ketebalan di atas rata-rata dibandingkan dengan si iPhone X atau XS atau XS Max. Tak lain karena si iPhone XR ini masih menggunakan layar berjenis IPS, sehingga untuk pinggirannya ini jika nggak dibikin tebal, akan terlihat seperti ada backlight-nya yang warnanya seperti gradasi warna-warna lampu yang redup-redup gitu. Jadi untuk menghilangkan efek tersebut, Apple membuat si bezel dari iPhone XR ini menjadi lebih tebal dibandingkan dengan iPhone yang sudah memakai layar OLED. Kemudian yang kedua, kamera BAM dari si iPhone XR ini cukup menonjol, sehingga memungkinkan sekali untuk tergesek dengan meja atau benda lain yang dapat membuatnya lecet atau catnya mengelupas, dan ini cukup mengganggu banget. Solusinya ya dipakein casing. Dari spesifikasi tersebut sudah terbayang bagaimana sih rasanya menggunakan si iPhone XR ini dari segi performanya untuk di tahun 2021 ini ya. Jika gue tes pakai 3D Mark, hasilnya cukup mengejutkan. Mode pengetesan gue kali ini pakai Slingshot Extreme dan mendapatkan skor di 3461. Ketika gue cek di tab Best Device-nya, di situ tercantum bahwa si iPhone XR ini dapat mengungguli si iPhone XS Max, bro. XS Max loh. Kenapa sih bisa begitu? Nah, iPhone XR ini masih memiliki resolusi yang cukup rendah dan mempunyai resolusi yang hanya HD+, yang efeknya justru tidak membebani kinerja dari GPU ketika menjalankan aplikasi yang memerlukan effort lebih dari GPU. Jadi makin gede resolusi layarnya akan semakin keras juga kinerja dari GPU untuk mengolah grafis yang akan ditampilkan. At least performanya sih masih bisa lebih baik dibandingkan dengan iPhone XS atau XS Max. Awalnya gue ragu dengan kualitas layar retina displaynya si iPhone XR ini. Tapi setelah gue pakai sebulan, gue nggak ada masalah dengan kerapatan pixelnya, dan menurut gue masih terlihat tajam. And so far, I really like it, and the quality is actually better than I expected. Chipset A12 Bionic dipadukan dengan RAM 3GB membuat si iPhone XR ini masih terbilang overkill bagi gue. Nah, sekarang gue coba untuk main Genshin Impact dan hasilnya cukup lancar-lancar aja dari sudut pandang gue yang bukan seorang gamer.
Nah, kalau untuk main game PUBG, si iPhone XR ini juga masih enak banget untuk gameplaynya. Minim patah-patah, kecuali kalau sinyalnya jelek, pasti ya akan patah-patah. Gue juga coba edit video pakai iPhone XR ini menggunakan software iMovie, dan untuk merender video juga lumayan cepet banget di resolusi 1080p. Menurut gue sih nggak ada masalah terkait dengan performanya. Di sini gue jarang pakai si iPhone XR ini buat aplikasi yang berat-berat. Mostly gue pakai untuk main sosmed, kemudian nonton YouTube, ya sesekali main PUBG dan Genshin Impact. Sensor 12 megapiksel di iPhone XR yang cuma sebiji ini dapat bekerja secara bagus. Untuk pengambilan foto di outdoor, hasilnya cukup tajam dan saturasinya terasa pop-up menurut gue. Dan di seri iPhone XR ini memang ada peningkatan yang cukup signifikan untuk di bagian saturasi warnanya. Kelebihannya apa? Ya, kita nggak harus edit fotonya dulu untuk sekedar di-post ke sosial media. Tapi ya kelemahannya warnanya memang nggak natural. But it's okay lah. Berikut adalah sampel foto outdoor-nya. Kemudian untuk foto di indoor dengan pencahayaan yang minim, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan hasil yang bagus dibandingkan dengan HP Android dengan harga yang setara. Bahkan dengan HP Android yang harganya ada di bawahnya si iPhone XR ini, mungkin hasilnya malah ada yang lebih bagus si Android tersebut. Tapi di sini kebutuhan gue bukan untuk foto dalam kondisi yang low light. Untuk hasil kamera depannya ini juga terbilang nggak terlalu bagus. Tapi kalau untuk sekedar selfie aja udah cukup, tapi dengan catatan harus dalam pencahayaan yang cukup bagus. Dan untuk hasil videonya, actually gue suka banget. Dengan pencahayaan yang bagus, maka hasilnya akan cukup tajam. Untuk settingan video dari si iPhone XR ini ada beberapa pilihan resolusi, di mana paling tinggi kita bisa set ke 4K 30 fps, dan di sini juga ada opsi 4K 24 fps juga. Kemudian untuk Full HD-nya bisa maksimal di 60 fps, dan ada opsi juga di 30 fps-nya. Jika kalian senang dengan video slow motion, di iPhone XR ini kita juga bisa bikin video slow motion, dan ada dua opsi di sini, yaitu 720p dengan fps 240 dan Full HD dengan fps 120. Tapi kalian mesti tag-nya dalam kondisi pencahayaan yang cukup bagus juga. Nah, untuk baterainya gimana nih? iPhone XR yang gue beli ini kondisi baterai health-nya ada di 84%, dan ini belum pernah di-replace baterainya kalau gue amati dari fisik iPhone-nya. Dan menurut histori pemakaian gue, baterainya masih terbilang awet. Saya ngecas dari pagi dan malam tuh masih bisa nyala. Dan mostly gue pakai untuk bermain sosmed, kemudian main game mungkin 1 jam atau lebih dikit. Dan menurut gue baterainya masih bisa diandalkan. Apalagi jika kalian beli iPhone XR ini dalam kondisi yang baru, tentunya baterainya akan lebih awet lagi menurut gue. Kesimpulannya, desain dari iPhone XR ini menurut gue masih belum ketinggalan zaman. Sedangkan untuk performanya di tahun 2021 ini, si iPhone XR ini menurut gue masih cukup lancar aja. Dan selama pemakaian, gue nggak menemukan kendala terkait dengan performanya. Dan menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang paling aman untuk dibeli di tahun 2021 ini. Dan mungkin untuk 2-3 tahun ke depan. Dan untuk kualitas kameranya, jika untuk sekedar motret, gue bisa bilang ini cukup bagus, walaupun bukan yang terbaik di kelas harganya saat ini. Masih banyak Android yang harganya di bawah si iPhone XR ini yang memiliki kualitas yang lebih bagus. Namun untuk kualitas video nggak usah diragukan lagi, masih menjadi top chart untuk di kelasnya.
iPhone XR ini pun mempunyai baterai yang bisa dibilang awet, terbukti dengan pemakaian gue di atas. So that was review for today. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan info terbaru seputar channel ini. Aditya Pratama pamit, see you on the next video.